Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisa kredit pada PT Hexindo Adi Perkasa. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Livita Ainil Karimah, Cindi Wahyu Chandra, Avita Setiawati, saya sendiri Muhammad Diki Nugraha, Dwi Rahayu, dan Malinda Toilah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai aspek identitas. Di antaranya nama perusahaan yaitu PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Tanggal pendirian 28 November 1988. Alamat kantor pusat kawasan industri Pulau Gading, Jalan Pulau Kambing, 2 Kaf 1 Strip 2 nomor 33 Jakarta Timur 13930 Indonesia. Telepon plus 6221461188. Fax mail plus 622141461186. Website www.hexindo-tbk.co.id. Email corporate@hexindo-tbk.co.id. Kepemilikan saham publik dengan kepemilikan lebih dari 5%, salah satunya Hitachi Construction Machinery Co. Ltd sebanyak 408.180.000 lembar dengan kepemilikan saham 48,59%. Modal dasar sebesar 168 M. Modal ditetapkan dan disetor penuh sebesar 84 M. Jumlah saham beredar sebesar 840 juta. Selanjutnya, kegiatan usaha utama. Di antaranya yang pertama, perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, perdagangan besar alat transportasi darat, suku cadang, dan perlengkapannya. Yang ketiga, perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan pertanian. Selanjutnya, jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam. Yang keenam, mesin untuk keperluan khusus. Dan yang terakhir, industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi. Selanjutnya, kegiatan usaha penunjang seperti perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar tekstil, perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, dan produk yang berhubungan dengan itu. Lokasi operasi dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Pencatatan saham tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 13 Februari 1995. Kode saham HEXA. Keanggotaan dalam asosiasi Kadin, Apindo, Aspindo, Kinsi, AEI. Selanjutnya, aspek legalitas usaha. Yang pertama, dasar hukum pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Akta pendirian nomor 37 tanggal 28 November 1988 dibuat di hadapan Muhammad Ali SH Notaris di Jakarta, dan anggaran dasar perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta nomor 159 tanggal 21 Juli 2008 dibuat di hadapan Robert Purba SH Notaris di Jakarta, serta anggaran dasar terakhir yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Akta nomor 118 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dimas Satria SH MKN Notaris di Jakarta. Yang kedua, NPWP. NPWP-nya 01.357.4/054.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis. Dalam aspek teknis ini terdapat penentuan lokasi usaha, sumber daya manusia, perusahaan mesin, serta proses prosedur yang sesuai dan layout. Dalam memilih lokasi tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu yang pertama lokasi untuk kantor pusat, lokasi untuk pabrik, lokasi untuk gudang, dan lokasi untuk kantor cabang. Khusus untuk lokasi pabrik, paling tidak ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu faktor utama yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor utama atau faktor primer ini meliputi dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedia tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan, terdapat fasilitas pengangkutan, tersedia sarana dan prasarana seperti listrik, sikap masyarakat, dan sebagainya. Untuk faktor sekunder,
Ini ada biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung. Yang kedua, prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. Yang ketiga, kemungkinan untuk perluasan lokasi. Keempat, terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan atau perumahan. Iklim dan tanah, dan yang terakhir masalah pajak dan peraturan perburuan di daerah. Yang kedua, ada sumber daya manusia, kemampuan dan komitmen untuk melakukan penanganan secara serius terhadap pengembangan SDM menjadi moda pertumbuhan penting yang akan mendukung perusahaan dapat tumbuh lebih maju secara berkesinambungan. Ada dua, yaitu pertama, jumlah dan komposisi SDM perusahaan dan pelatihan peningkatan kapasitas. Analisis yang ketiga ada perusahaan, mesin, serta proses prosedur yang sesuai. Ada 4. Yang pertama, kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar, kegiatan usaha yang dijalankan, produk, dan jasa. Untuk analisis yang keempat ada layout. Layout ini merupakan suatu proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Selanjutnya, analisis manajemen. Sejak awal tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Sejak saat itu, menyebabkan pandemi menjadi menjadi penyebab utama terkontraksinya perekonomian di berbagai sektor perusahaan, yang salah satunya adalah di PT One Hexindo. Namun di PT One Hexindo memiliki aspek-aspek manajemen. Yang pertama ada menjadikan pemberdayaan keselamatan, lingkungan, dan kepatuhan sebagai prioritas utama dalam setiap proses bisnis perusahaan. Kemudian menawarkan solusi andal bagi pelanggan melalui dukungan purna jual. Kemudian meningkatkan peluang penjualan dengan menyediakan tentang produk yang luas. Meningkatkan pemahaman karyawan terhadap budaya perusahaan melalui konsep One Hexindo. Kemudian mengembangkan inisiatif untuk meraih hasil terbaik bagi pemegang saham. Kemudian ada mendorong setiap individu di Hexindo untuk menjadi bagian dari tim yang berintegritas dan berkinerja tinggi melalui program penguatan budaya perusahaan dan pengembangan kompetensi berkesinambungan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang mengacu pada standar global. Dan yang terakhir, menjalankan bisnis tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan sekitar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aspek kewajiban. Dilihat dari aset, laporan neraca tahun 2020 hingga 2021 terlihat adanya penurunan aset sebesar 3,6%. Kemudian dilihat dari kewajiban jangka pendeknya turun 9,3%, sedangkan kewajiban jangka panjangnya naik menjadi 14,7%. Kemudian dilihat dari rasio likuiditas, rasio lancar mencapai 304,5%. Hal ini didorong oleh penurunan kewajiban lancar sebesar 9,3%. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Pada periode 2019 hingga 2021 menunjukkan nilai yang membaik dikarenakan menurunnya jumlah liabilitas perseroan yaitu 6,6%. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajibannya menggunakan ekuitas yang tersedia ataupun aset yang dimiliki. Kemudian yaitu arus kas untuk aktivitas pendanaan. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar 34 juta USD, turun menjadi 52,7%. Selanjutnya bisa teman-teman lihat dalam slide, yaitu perhitungan pertama perputaran piutang. Dari rata-rata piutang dibagi rata-rata penjualan dikalikan 365 hari, yaitu menjadi 76 hari. Kemudian perputaran persediaan yaitu menghasilkan 174 hari, sehingga perputaran modal yaitu 250 hari. Selanjutnya, out pocket expense OPE 2021 menunjukkan hasil 214
Rp11.885.904. Kenaikan penjualan tahun 2021 diperkirakan 30% dari tahun sebelumnya, sehingga OPE 2022 yaitu Rp279.351.675. Kemudian dapat dihitung kebutuhan modal kerja tahun 2022 dengan rumus yang bisa teman-teman lihat, yaitu hasilnya Rp191.336.764. Sehingga hasil akhir kebutuhan kredit yang diperlukan oleh PT Hexindo yaitu Rp10.191.429 dalam USD. Yang selanjutnya yaitu ada aspek sosial dan ekonomi. PT Hexindo melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR, perseroan ikut berperan mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menciptakan kondisi sosial yang kondusif. Kegiatan CSR perseroan yaitu memiliki 4 pilar. Yang pertama, yaitu bidang pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, serta pemberdayaan sosial dan budaya. Dengan adanya CSR ini, dari perusahaan akan membuat kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar meningkat dan bisa membantu keadaan ekonomi di masa pandemi COVID-19 yang terjadi di masyarakat. Itulah aspek sosial ekonomi dari PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Yang terakhir, kesimpulan. PT Hexindo Adi Perkasa Tbk pada tahun buku 2017, Hexindo berhasil membukukan laba sebesar 22,5 juta US dollar, meningkat 24,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada tahun buku 2018, berhasil mencatatkan laba tahun berjalan sebesar 37,6 juta US dollar, meningkat 167% dibandingkan dengan laba tahun berjalan pada tahun buku sebelumnya. Melalui optimalisasi pejuang bisnis baru yang potensial dan peningkatan kualitas layanan kepada para pelanggan, PT Hexindo berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih pada tahun buku 2019 sebesar 2,2% dari tahun 2018 sebesar 37,6 miliar menjadi 38,4 miliar.